Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi asal mula kehidupan di bumi. Beberapa teorinya, yang pertama adalah generatio spontanea. Tokohnya adalah Aristoteles. Generasi spontanenya itu sama dengan abiogenesis. Teorinya mengatakan bahwa makhluk hidup dapat terbentuk dari bukan makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbentuk secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. Contohnya adalah ulat timbul dengan sendirinya dari bangkai tikus. Jadi generasi spontanenya ini kalau di dalam agama itu contohnya adalah manusia pertama itu diciptakan itu dari tin, jadi dari benda mati. Nah, kemudian yang kedua yaitu kosmozoa, makhluk hidup dari luar bumi, mungkin dari planet lain. Benda hidup yang datang itu mungkin berbentuk spora yang aktif jatuh ke bumi lalu berkembang biak. Nah, ini kalau di dalam agama contohnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu merupakan manusia pertama di bumi, di mana beliau tidak berasal dari bumi, dari luar yang kemudian diturunkan ke bumi. Nah, yang berikutnya adalah Omnivivum ex ovo. Tokohnya adalah Francisco Redi, ahli biologi bangsa Italia. Asal mula kehidupan itu adalah telur. Kemudian yang berikutnya adalah Omne ovo ex vivo. Tokohnya adalah Lazzaro Spallanzani, ahli bangsa Italia, menyatakan bahwa adanya telur harus ada jasad hidup terlebih dahulu. Nah, kemudian Omnivivum ex vivo. Tokohnya adalah Louis Pasteur, sarjana kimia Prancis. Omnivivum ex vivo sama dengan biogenesis. Hidup itu berasal dari hidup juga. Kemudian teori Urey. Tokohnya adalah Harold Urey, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat. Teorinya mengatakan atmosfer kaya akan gas-gas metana, CH4, amonia, NH3, hidrogen, H2, dan air, H2O. Karena adanya energi dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmos, unsur-unsur itu mengadakan reaksi-reaksi kimia membentuk zat-zat hidup, misalnya adalah virus. Jadi bahan-bahan yang ada di sini, CH4, NH3, H2, H2O, itu merupakan bagian dari unsur-unsur yang membentuk protein CHNO. Nah, nanti ada S, ada P. Nah, yang berikutnya adalah teori Oparin-Haldane. Tokohnya adalah Oparin, ahli biologis bangsa Rusia, dan Haldane, ahli biologi bangsa Inggris. Dia mengatakan jasad hidup terbentuk dari senyawa kimia dalam laut pada masa di mana atmosfer bumi belum mengandung oksigen bebas. Asam-asam amino yang sederhana, purin dan basa-pirimidin, dan senyawa-senyawa golongan gula, kemudian terbentuk pula senyawa-senyawa polipeptida, asam-asam polinukleat, dan polisakarida, yang kesemuanya itu dapat terbentuk berkat bantuan sinar ultraviolet, kilatan listrik atau petir, panas, dan sinar radiasi. Jasad hidup yang pertama disebut protobion
diperkirakan hidup di dalam laut kira-kira 5-10 meter di bawah permukaan laut. Karena di tempat itulah mereka terlindung dari sinar ultraviolet intensitas tinggi dari matahari yang mematikan. Beda makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama adalah bentuk dan ukurannya. Kalau makhluk hidup itu tertentu, kalau benda mati tidak tentu. Komposisi kimianya adalah CHONSP. Ini adalah unsur-unsur yang membentuk protein. Jadi pada dasarnya makhluk hidup itu adalah berasal dari protein ini. Sedangkan benda mati tidak tentu. Kemudian organisasinya, makhluk hidup itu mulai dari sel, kemudian membentuk jaringan, jaringan bersatu membentuk organ, organ kemudian proses hidup. Kalau benda mati susunnya dari unsur pokoknya. Kemudian metabolisme, untuk makhluk hidup terjadi pengambilan dan penggunaan makanan, respirasi atau pernafasan, sekresi dan ekskresi. Sedangkan benda mati tidak terjadi. Iritabilitas, makhluk hidup dapat memberikan reaksi terhadap perubahan sekitarnya. Sedangkan benda mati, besarnya reaksi seimbang dengan aksi. Untuk reproduksi, makhluk hidup dapat bereproduksi, sedangkan benda mati tidak. Tumbuh dan mempunyai daur hidup. Kalau makhluk hidup berasal dari dalam, kalau benda mati dari luar. Yang pertama adalah bentuk dan ukurannya. Kalau makhluk hidup itu adalah tertentu, kalau benda mati itu tidak tentu. Nah, kemudian komposisi kimianya, kalau makhluk hidup itu adalah CHONSP plus sedikit mineral, jadi yang membentuk protein tadi. Kalau benda mati itu susunan kimianya itu tidak tentu. Organisasinya, kalau makhluk hidup itu sel, jaringan, organ, kemudian proses hidup. Kalau benda mati hasil dari unsur pokoknya. Kemudian metabolisme, kalau makhluk hidup terjadi pengambilan dan penggunaan makanan, respirasi atau pernapasan, sekresi dan ekskresi. Kalau benda mati tidak terjadi. Kemudian iritabilitas, kalau makhluk hidup dapat memberikan reaksi terhadap perubahan sekitarnya. Kalau benda mati, besarnya reaksi seimbang dengan aksi. Kemudian reproduksi, makhluk hidup dapat mengadakan reproduksi, sedangkan benda mati tidak bisa. Tumbuh dan mempunyai daur hidup. Kalau makhluk hidup berasal dari dalam, kalau benda mati itu dari luar. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.